Pagi-pagi jam 6 kurang 5. Jadi 5 menit doang kita siap-siap. Tadi sempat belanja dulu di Family Mart. Beli apa? Beli sosis, onigiri, kopi anget sama air putih. Nah, jadi dari hotel situ, Country Takayama, kita ke antrian bis di Nohiba Center di Kamikochi. Ke Takayama, buat ke Kamikochi. Dari Takayama maksudnya. Kita di platform nomor 5. Mungkin masih kosong sepertinya. Oh, sudah ada yang mengantri. Sudah ada yang mengantri. 1. Antriannya udah mulai panjang. Bisnya belum datang. Ini harusnya tadi jam 6 udah datang ya, tapi tumben-tumbenan yang di Jepang ada yang terlambat juga. Ini udah jam? Kayaknya 6.15an ada deh ini. 6.21 malah, udah 20 menit terlambat, bisnya belum ada yang datang. Antriannya udah sekitar 12-an malam. Ya, kita tunggu deh datangnya jam berapa. Jam segini belum juga berangkat. Ini antriannya udah sepanjang ini. Mungkin orang berapa nih? 50? Ya, 30-an something. Nggak tahu ini bakal masuk satu bis apa enggak. Ternyata katanya hari ini jadwal bisnya tuh jam 7. Ini jam 6.45. Semoga ini sih bisnya, karena antriannya kayaknya udah 100-an lebih deh itu. 150 udah ada ini. Shinokata Ropeway. Iya, harusnya sih ini. Iya. Kita udah nyiapin tiketnya. Kayak abang. Kata Suri supirnya ganteng. Kita yang pertama naik. Ya, sebelah sana coba. Ayo sayang. Akhirnya kita udah naik seat pertama paling depan. Aku lupa bawa bells karena harus pakai bells buat ngindarin beruang katanya. Padahal aku pengen peluk di beruangnya. Semoga sebenarnya kita berharapnya ketemu atau nggak ketemu sih. Ketemu tapi yang mini gitu. Yang segini, enggak. Ya udah, semoga kita ketemu tapi nggak berbahaya ya. Lucu banget. Ini perjalanannya sekitar kayaknya sih ke Hirayu Onsen tuh, aku lupa ya, mungkin kurang dari 1 jam. Nanti kita ganti bis di Hirayu Onsen buat ke Kamikochi-nya. By the way, ke Kamikochi itu nggak bisa pakai mobil pribadi ya, bisa tapi kayaknya harus register gitu-gitu deh. Jadi semuanya harus pakai bus gitu. Kita udah nyampe ke bis kedua. Jadi tadi turun dari bis langsung naik ke bis depannya. Dan ini udah ada penumpang lain ternyata pas sebelum kita masuk. Mungkin itu yang dari destinasi Matsumoto udah nyampe duluan. Jadi nungguin kita. Tapi semoga perjalanannya nggak terlalu lama ya. Jadi ini efektif banget ya. Jadi gangnya kalau full itu langsung bisa dipakai tuh seat tengahnya. Dan ada sandaran, jadi lucu banget.
上高地までの使用時間はおよそ30分となっております。Ini kita berhenti di namanya Taiso Ikepon. Jadi Taiso Ikepon itu pemberhentian pertama buat trekking ke Kapabasi Bridge. Jadi destinasinya mulai dari Taiso Ikepon ini kita akan jalan menuju sebelah kanan. Tuh, lihat. Oh, airnya Tosca. Kita akan jalan menuju ke Kapabasi Bridge. Itu kurang lebih sekitar 3,5 jam. Santai-santainya 3,5 jam. Jadi kita trekking, like trekking sih, jalannya datar. Jadi nanti kita jalan 3,5 jam menuju Kapabasi Bridge. Kita bakal nemu keseruan apa aja dan view-nya kayak gimana. Can't wait to see. Sementara Suri lagi ngantri toilet. Jadi prepare dulu buat yang ke toilet. Bisa langsung ngantri di toiletnya. Kita sempet sombong gitu guys, nggak mau pakai baju yang tebel-tebel kayak takut panas. Ternyata Ternyata dingin. masih ada uap. Sampai mau cuci tangan ini cuma Cuci tangan gak jadi. Ini kayaknya mungkin nanti kalau pada saat udah jalan lebih anget. anget ya. Kita Karena berkeringat kan. nyari banyak matahari deh. Dan ini Kita mulai trekkingnya. step pertama kita. Kita mulai masuk ke jalur trekkingnya. Jalannya batu-batu gini. Cocoknya emang pakai sepatu yang soalnya emang tebel ya, atau memang buat trekking. Oh, rambutnya aja. Suara apa itu? Kayak suara dinosaurus. Ini masih agak-agak, yang tanahnya masih agak-agak licin ya. Lembab. Iya, mungkin karena lembab. Jadi kita ngelewatin jembatan kayu, di kiri dan kanannya kayak apa ya ini? Ya ada stream juga nih, aliran air, tapi tenang banget. Banyak lumut-lumutnya.
Ini namanya gunung apa? Yakedake. Yakedake. Itu kayak ada stream lavanya gitu ya? Berarti ini atau longsor atau ini masih aktif beberapa ratus tahun lalu? Soalnya nggak pernah dengar ya ada gunung meletus di Jepang sampai, atau kita nggak tahu aja. Local Iya. information. Nah ini ada. Wow, dari jauh aja itu kolamnya kayak marble guys. Iya, warnanya tuh apa ya namanya kayak gitu, Tosca ya. Jadi di tengah aliran air dari pegunungan Japan Alps ini ada pohon mati ya di tengah-tengah sini. Tapi dia tetap masih kelihatan kokoh. Nggak tahu ini usianya udah berapa ratus tahun. Tapi yang jelas ini mungkin dulunya tinggi banget. Nah, jadi katanya dulu di sini tengah-tengah aliran sungai ini adalah hutan. Tapi hutan yang terendam. Wah, mungkin kalau lagi udah pure musim panas, mungkin airnya lebih tinggi dari ini ya guys. Nah, jadi pohon-pohon ini dibiarin di sini dan malah kelihatan estetik. Ini ada yang masih kokoh berdiri, masih tinggi banget. Ini jadi satu pemandangan yang paling dicari orang pas ke Kamikochi. Karena latarnya ada gunung itu. Wah, keren banget sih. Tuh kalau ada beruang yang kelihatan, mereka kan lapor tuh di sekitar sini, tanggal berapa, di mana, jumlahnya berapa. Tuh makanya kalau kalian dengar, banyak yang bawa ring bells. Jadi katanya memang disuruh bawa ring bells itu supaya buat ngedistract beruang-beruangnya biar nggak ngedeket area trekking. Jadi mereka tuh kalau dengar suara bel gitu maksudnya mereka akan menjauh gitu. Tapi sebenarnya sih pengen juga ya ngelihat beruang. Nggak tahu kenyataannya kalau kalau gede ya takut juga kali. Kita nggak kebayang aja ukurannya segede apa. Udah lumayan ngejauh dari area stream. Kita banyaknya temunya hutan, pohon-pohon. Jalurnya enak lah ya. Masih walkable daripada Curug Sentul. Masih walkable daripada Curug Sentul. Curug Sentul itu kadang ada yang naik tangga. Satu step tangganya itu udah 70 cm. Tapi kayak kalau naik tangga malah lebih wah gitu. Iya, itu sama dengan manjat sebenarnya sih. Ya, karena kita itu bukan anak outdoor ya. Kita lebih anak mall. Masih agak tersenggal-senggal ini nafasnya. Kita masih anak mall, jadi terrain kayak gini tuh ya oke lah. Kenapa kalau pohon kayak gini tuh kelihatannya estetik? Karena Kayaknya semua- homogen ya. Karena Karena semuanya di sini homogen. tuh terawat ya. Iya, iya. Juga. Karena pohonnya homogen satu jenis. Terus juga sekitarnya tuh dijaga. Ya betul. Nih kita lihat view di depan. Kita harus Wow. rajin-rajin ngebel kerincikan supaya beruangnya takut. Supaya beruangnya menjauh. Dia tahu kalau ada orang gitu. Malah mendatangkan beruang ya. Aku mau menyapa beruang dulu ya. Wah, ternyata peladanya udah nyari. Ini sukanya beruang.
Jadi abis 2 jembatan kembar ini sebenarnya buat ke Kapabasi Bridge itu ada 2 jalur trek. Jalur sebelah kanan atau jalur sebelah kiri. Nah, kita tadi sempat tuh foto-foto di sebelah kiri jembatan. Di situ ada spot foto bagus yang latarnya tuh langsung ke pegunungan Alps yang ada snow-nya. Nah, terus di sebelah kanan ini sengaja kita pilih jalur sini sebelah kanan buat ke Kapabasi Bridge supaya kelihatan banget tuh latar snow-nya. Kalau di sebelah kiri kayaknya agak-agak kurang kelihatan. Tapi pemandangan di sebelah kiri itu, kalau misalnya kalian penasaran, banyak hotel-hotel atau resort yang ada di sebelah eh, kiri dari jalur Kapabasi Bridge menuju Kapabasi Bridge. Kalau sebelah kanan ini kayaknya sebenarnya nggak ada karena mostly hutan ya guys. Nah kalau kalian pengen lihat kayak gini view-nya. Nah buat misalnya nih bestie-bestie yang pengen stay di Kamikochi nih, ya meskipun sebenarnya kayaknya gue cek harganya emang mahal sih, sekitar di atas 3.500.000 per night. Em, bisa lah kalian bisa stay di Kamikochi 1 hari gitu ya, pengen ngerasain Kamikochi kalau pagi-pagi itu sesepinya kayak gimana dan se-majesticnya kayak gimana. Jadi kalian bisa stay 1 hari di sini, naik bis lagi ke Takayama atau balik ke Matsumoto, tergantung destinasi kalian. Guys, tapi kalau misalnya ke Jepang, bosan ke Tokyo, bosan ke Osaka, bosan ke Kyoto, kayaknya bisa sih kalian mampir ke Kamikochi. Bisa berangkatnya dari Tokyo juga sebenarnya, tapi harus mampir ke Nagano. Mungkin kalian bisa stay dulu di Nagano, terus transit ke Matsumoto. Di Matsumoto nanti baru ke Kamikochi. Itu jaraknya sama tuh, kayak dari Takayama ke Kamikochi. Nice. Jadi gimana Kamikochi-nya? Aku pengen nyebur. Tolong. Iya sih, emang ini kayaknya nyeburable banget nih sebenarnya. Nyeburable tapi nggak bolehable. Sayang sekali. Kita tadi bawa bekal apa ini? Chicken sosis Onigirinya udah hangat. sama onigiri anget. Nanti kita sih sebenarnya mau makan di Kapabasi ya, pengen nyobain mungkin ramen, I don't know, atau kishimen, atau Tapi ganjil dulu. ya tapi kita ganjal dulu. Walaupun sebenarnya cuma tinggal itu sebenarnya udah kelihatan tuh Kapabasinya. Tapi ya udah deh, kita ngemil dulu karena untuk mencapai sana emang kelihatannya dekat, tapi karena buat foto-foto jadi mungkin masih sejam lagi. By the way ini sekitar jam 10:30. Tadi kita pertama kali jalan jam 9.30 kayaknya atau 9.15. Nggak sampai deh kayaknya sih 8:30. Jadi 8:30 sekarang ke 10:30 udah 2 jam. Udah 2 jam kita trekking, ya perkiraan sesuai lah. Tadi kita bilang 3,5 jam ya total trekkingnya. Jadi kita mau santai-santai dulu sambil ngemil. Aku kayak tadi beli kopi deh. Mana ya? Tada, ini kita tadi beli Bos Coffee Sumo. Tadi belinya yang anget ya. Ini di vending atau di Family Mart? Oh, di Family Mart. Iya, tadi belinya anget, tapi sekarang udah jadi es kopi.
Kita ngopi dulu deh. Jadi ini gunung-gunungnya Hotaka Mountain Range. Jadi mulai dari Nishiho, terus Nishihotaka, Tengwiwa, ini Okuhotaka, ini Surione, ini Maehotaka, ini Myojin Dake. Ini Dake Sawah Valley. Ya, Dake Sawah Valley yang itu tuh. Dake Sawah Valley. Bagus ya. Dari kemarin tuh kalau Indonesia banyak typo. Kita menuju Kapabasi Bridge di sebelah situ. Kita jalan menyusuri pinggiran stream. Itu yang merah itu. Ya. Let's go. Ini kita mau cobain teleskop. Kita pengen lihat snow-nya ya. Gimana sih? Oh. Wow. Aduh. Wait. Coba arahin ke puncak. Sampai jongkok. Karena kayaknya buat kiddos deh, buat anak-anak. Kelihatan nggak? Enggak. Hah? Enggak. Tadi sih kelihatan. Oh iya ini. Ini kelihatannya air. Kurang naik lagi. Terus. Nah, balik. Kebalik. Nih mau lihat nggak? Coba. Kayak harus jongkok. Bisa. Pegel ya? Betul, tapi susah ngelihatnya. Mungkin koinnya habis pas aku. Nih. Iya. Lumayan pegel juga jongkok kayak gitu. Belakang kita ada boleh mau nyobain juga. Semoga dia berhasil. Pasti lebih pegel. Dia mungkin lebih pegel karena dia lebih tinggi ya. Tadi sih Suri katanya kelihatan. Kita mau turun situ nggak sih? Ya kita mau turun ke bawah. Suri katanya tadi kelihatan. Gue nggak kelihatan sih. Malah bener saljunya kebalik. Posisinya kebalik. Apa gue yang salah Mungkin pakainya ya? ada lensanya di dalamnya itu. Dia Oh sempat. dia ngeflip gitu kali ya. Iya. Nah, akhirnya kita udah sampai Kapabasi Bridge. Karena ini udah siang, kita terlalu banyak foto-foto banget tadi sih di macam-macam spot kita foto-foto. Terus kita duduk-duduk juga sebentar sambil ngemil. Nyampe ke Kapabasi Bridge ini rame banget. Dan ini emang spot foto base-nya ya. Jadi latar belakangnya ada jembatannya, terus ada Japan Alpen nih. Wow. Keren banget ya.
Ini em, banyak banget kafe-kafe, restoran-restoran. Ada udon, ada nishiki men, terus itu ada macam-macaan, ada objek oleh-oleh juga. Banyak banget. Jadi kalian di sini adalah titik penjemputan bisnya. Jadi kalau mau langsung balik ke kota kalian, ke Matsumoto, ke Takayama, ke Nagoya, itu bisnya langsung nunggu di sini semua. Gila, number one of the best banget sini. Nah, ini dia Kapabashi Bridge yang fenomenal. Jadi ini view-nya langsung ke puncak gunung yang ada esnya. Wah, ini ada cerita tentang Kapabashi Bridge ini. Dia iconic simbol dari Kamikochi-nya ya. Jadi dia udah dibangun mungkin di masa lampau, tapi ini rebuild di tahun 1910. Nah, di rebuild-nya tuh dengan teknologi suspension bridge. Jadi dia mungkin lebih tahan kali ya, tahan getar, tahan goyang gitu. Terus kemudian ini ada ceritanya lagi nih. Jadi jembatannya di renew lagi tuh tahun 1927 by literally Master Ryosuke Akutagawa. Oh, jadi dia di jembatan ini udah di rebuild beberapa kali sebetulnya. Tapi bisa jadi sih. Ini kayu-kayunya itu dari tahun 1927-an. Tahan banget ya. Tapi kelihatan loh, kalau aku ngeliat dari sini tuh jembatannya emang suspension. Jadi emang dia ada pernya gitu. Kelihatan nggak teman-teman? Nah itu mungkin yang bikin jembatan ini awet ya. Ditambah lagi mungkin seling-seling baja ini nih yang memperkuat konstruksinya. Pasti kan seling baja ini belum ada nih teknologinya tahun 1927-an ya. Jadi mungkin ini baru-baru nih dipasang seling baja. Tapi emang Kamikochi bulan ini kamu cantik banget. Nah, Suri lagi ngantri ice cream. Aku tadi ngajakin makan sih. Cuman katanya es krim dulu aja deh biar bisa buat foto-foto. Ini ada yang easy take out, ada kayak croissant, ada roti-roti pastry, savory pastry, kayaknya enak sih. Harganya nggak terlalu mahal juga. Itu Japanese dumpling extension, itu kayak bakpao gitu ya berarti. Mungkin bakpao dumpling 350. Terus ada red bean buttermilk 650. Ada yakitori, ada fried chicken 450. Kayaknya sih bisa jadi ini buat cemil-cemil dulu sambil kita nemu kira-kira mau makan di resto apa. Terus di sebelah sini juga ada jual oleh-oleh. Nggak tahu nih oleh-oleh Kamikochi itu kayak gimana ya. Nah ini ada cake-cake gitu, cookies-cookies. Terus belum nemu sih yang spesifik Kamikochi-nya apa. Ini ada cookies. Cookies dia bentuknya kayak barrels gini ya, barrels kayu. Barrels kayu lucu banget bentuknya. Ini isinya cookies, coklat cookies. Harganya 150 ribuan. Terus ada apa lagi? Di sini ada blueberry jam. Blueberry jam. Ada macam-macam. Selai, ada apel, ada raspberry. Wah, kayaknya Suri kalau ngeliat ini dia mau deh. Tapi harganya berapa ya? Oh, yang apricot. Apricotnya sebenarnya enak. Apricot tuh aku suka buat di roti.
apa namanya, pagi-pagi buat sarapan aprikot. Aku suka banget nih. Roti dikasih selai aprikot. Terus ada apa lagi? Ada sake-sake, wine, liquor. Hah? Kok ada gambar beruang? Emang itu daging beruang? Serius? Serius ini? Kasihan beruangnya. Ini 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 can wild boar meat. Ini babi hutan. Ya, ini. Ini tuh kayak rendang-rendangan gitu deh kayaknya. Terus ini can bear meat. Beruang, kasihan beruangnya. Ya, semoga mereka lestari ya di sini. Jangan beli deh, jangan beli nih, kasihan. Ini apa lagi nih? Oh, ini miso mushroom. Aku nyari suri dulu deh, takut dia hilang. Pas banget suri udah kelar. Dapat. Kamikochi soft cream. Ya. Gue mau foto di situ. Itu tadi berapa harganya? 650. 650. Itu rasa apa? Rasa bayar. Rasa bayar tuh artinya nggak usah bayar, guys. Ibunya gue tutupin ya. Aku belum dikasih tahu ini rasa apa. Jadi ini rasa apa? Rasa vanilla lah. Vanilla. Sukaan kan di sini tuh yuzu gitu yang lagi famous kan. Soalnya warnanya agak kuning putih nggak sih ini? Karena ini susunya mungkin sapinya berlemak. Sapi hida. Tahu nggak di dalam situ ada jual souvenir yang paling absurd. Daging beruang. Ken. Daging beruang dikalengin. Kasian. Kasian ya. Jangan beli. 一緒に立った方がいいね。軽い。 Enak nggak? Aku nggak dibagi. Ini susu beruang deh kayaknya. Oh, biar brand dong. 縦と横で両方ね。まあ、 Mereka tuh ya orang Jepang kalau bikin sesuatu kayak kan kadang makan itu manisan. Nggak ada rasa. Kenapa mereka tuh atau perasaan kita aja? Tapi aku tuh dari kemarin juga bilang sih, sampai aku tuh nggak nambah bumbu apa-apa loh. Iya. Paling cuma kayak Kita bubuk tuh wasabi dikit. kita bawa saus sih. Saus andalan kita apa namanya? Saus bon cabe. Cabe. Pohon cabe itu apa pecahan dari Menurut benih? kita tuh saus pohon cabe tuh dimakan pakai makanan apa aja di Indo tuh jadi level up makanannya gitu. Iya, dia makanan apa aja cocok. Jadi apa namanya? Western, kayak misalnya kita makan burger, nemu yang daging-daging itu cocok. Terus buat nasi goreng juga kadang Risol cocok. juga enak. Risol juga enak, goreng-gorengnya enak. Jadi kita, Tapi di sini dia nggak laku. iya kita baru sekali kayaknya nyentuh itu karena beli karage kemarin lupa. Nggak ada saus-sausan. Tapi nggak pakai saus aja udah enak. Habis ini kita kemana? Coba lihat souvenir ya. Ya kita lihat souvenir dulu deh. Oh iya, lupa cerita. Jadi ini tuh oleh-oleh ikoniknya Kapabasi Bridge ya. Jadi Kapabasi itu sebenarnya kapa itu artinya kura-kura. Lucu-lucu banget ya. Kawaii, ini segede mana? Segede gini nih. Lucu banget. Kappa Bashi itu kalau nggak salah rawa-rawa deh. Jadi rawa kura, rawa kura-kura.
Jadi kita lagi ngelewatin atas jembatan. Ini jembatannya emang ngeper beneran, goyang-goyang. Tuh, kelihatan gak sih goyang-goyangnya? Jadi emang jembatannya ngeper. Yuk kita ke seberang. Nah, di sisi sebelah sini itu relatif lebih kondusif dibanding yang di sebelah sana. Jadi lebih sepi ya di sebelah sini. Karena memang di sini areanya lebih private sih buat tamu-tamu hotel. Ya tapi buat yang tadi trekking dari ujung dari Taisopon bisa juga nih nyampe ke sini. Kalau dari jembatan yang 2 tadi kamu ngambil jalur yang sebelah kiri. Makanan kita. Kita mau lihat dulu menu lunch-nya ada apa di sini. Nah, ini yang kita incar nih. Tongfan. Tadi. Di situ apa? Area yang kita mau lihat dulu area yang satunya. Tadi yang sebelah sini itu soba-soba. Sebelah sini nih antriannya kok panjang. Nggak tahu nih dia jualan apa. Dessert doang. Oh iya, kayaknya sih dessert sama cheese tart cake gitu kayaknya. Sebelah sana udah resort, udah hotel. Berarti itu ya pilihannya. Iya, opsinya itu. Sebenarnya ada satu destinasi lagi. Jadi setelah Kapabasi Bridge ini jalan lagi tuh ke sana. Itu ada restoran soba dan ikan grill fish. Tapi nggak tahu kita kayaknya mau ke sana atau enggak. Ini udah jam 12 siang. Kita sih pokoknya paling telat kita balik jam 3 sore lah. Kita coba cari jajan-jajan dulu, oke? Jadi semakin siang semakin panas. Udaranya masih tetap sejuk tapi mataharinya udah makin terik ya. Terus Suri udah ngantri soba. Gue tadi ke toilet dulu, toiletnya bersih. Nggak harus bayar, nggak wajib bayar sebenarnya, tapi ada kayak kotak kalau kalian mau kasih koin, masukin koin 100 boleh. Tadi gue masukin koin 100 buat ke toilet. Kita lewat jembatan lagi. Jembatan yang ngeper tadi. Wow. Dia makin siang makin rame. Tapi makin seru sih. Nah, tadi Suri nanti vending machine soba di situ. Semoga dapat tempat duduk ya. Kita coba cek. Jadi makanan kita udah sampai. Aku dipesenin soba dengan ikan. Ini ikannya, Saya tunggu ya, Bu. ikannya lucu banget. Nggak tahu ini ikan apa. Mungkin ikan daerah sini kali. Terus Suri, ini mungkin tomato curry soup. Nah, jadi ini makan siang kita. Minumnya satunya dingin, satunya hot. Gitu. Ini tadi harganya total berapa? Uang 10.000 kembali 5.000 dan 2.000. Hah? Oh iya, kayak cuman 900-an kan kalau nggak salah ini. Ini 900, itu 1.000-an. Mungkin ikannya 400 kali. 600. Oke. Lumayan affordable, tapi memang proteinnya cuma ini doang. Oke, kita cobain dulu ya.
Kita makan siang dulu. Sedap banget. Kita cobain dulu. Ini clear soba. Dan ini tapi tadi servirnya Enak. cepet banget ya guys. Enak. Antrinya emang kelihatannya kayak panjang. Ini mie-nya itu nggak putih gitu ya, ramennya. Jadi warnanya agak-agak coklat. Dan dia tuh nggak terlalu lembut. 発見番号151の様出来上がりました。 Makannya harus sambil nyeruput kuah. Enak. Rasanya tuh sebenarnya nggak terlalu rich, tapi ini oke. Abis ini gue coba ikannya. Ini ikannya bisa dimakan nggak ya? Bisa ya? Coba ya. Ini ikannya, kita makan dari buntut. Ternyata bisa dimakan semua. Asin. Enak banget guys. Asin. Itu manis nggak? 16の Ada manis, ada asinnya sih. 発見番号110の Seger ya. Seger banget rasanya. 156のテストが出来上がりました。 Ini kalau ada kayak tuntong gitu, bikin 発 loh. 見番号164のお客様出来上がりました。 Yang punya aku tuh lebih manis. Bumbunya sedikit mirip kayak bumbu lagi. 発見番号 Oh ya by the way, ini meja kita sharing ya guys. 出来上がりました。 Tadi aku volunteer nawarin gitu kalau boleh kesini boleh. Suri lagi video selfie. Kita tadinya mau ke Myojin Pond ya. Cuman jaraknya tuh 2,7 kilo one way dari sini ke sana. Kali 2. Kalau dikali 2 tuh ya berarti 5,4 kilo. Nah, 5,4 kilo sementara kita ini udah jam 1 siang karena tadi habis lunch dulu. Kayak kita takut kesorean balik ke Kapabashinya karena penjemputannya hanya ada di Kapabashi. Nah, Myojin itu ke arah sana tuh. Ke arah sana. Terus 2,7 kilo. Jadi di sana ada apa? Di sana tuh ada kayak apa ya? Pond. Pond itu danau mungkin ya. Jadi namanya Myojin Pond. Di sana ada danau, terus ada jembatan estetik gitu. Jembatannya di ujung jembatannya ada perahu buat foto-foto. Terus di situ juga ada warung soba lebih tepatnya. Warung soba yang tradisional banget. Kalau yang tadi kita makan kan emang udah restoran. Tapi kalau yang di situ, kalau mau foto-foto lebih estetik, sebenarnya di situ lebih estetik. Katanya sih, tapi kalau lagi rame turis, ya full juga ya restonya. Abis ini kayaknya kita bakal balik sih ke Takayama karena ini udah terlalu panas juga. Walaupun udaranya tetap sejuk, tapi mataharinya semakin terik. Nah, coba teman-teman lihat deh. Kalau udah jam segini, mungkin ke sore, ke malam, itu awannya udah semakin turun tuh ke bawah. Wah, nggak kebayang sih kalau ini sore gitu ya. Pasti cantik banget. Nah, terus kalau ke Kamikochi itu enaknya bulan apa sih? Kamikochi itu sebenarnya dia hanya beroperasi dari bulan April, kalau nggak salah, pertengahan April sampai November. Jadi selama winter tuh sebenarnya mereka tutup. Nah, resortnya tuh kalau nggak salah juga limited ya. Terus restonya juga mereka tutup dan akses ke sini juga tutup. Jadi memang nggak bisa tuh kendaraan wisata, bis-bis itu masuk ke sini memang karena area ini tuh ditutup. Karena memang saljunya tuh bakal tebel banget dan baru buka lagi di April pertengahan itu masih agak-agak botak tuh biasanya pohon-pohonnya. Kalau di bulan Mei udah hijau kayak gini,
Terus kalau mulai bulan Juni udah lumayan lebih rindang lagi. Mungkin snow-nya udah tinggal di ujung banget. Nah, dan yang juga nggak kalah cakep tuh di autumn. Jadi kalau autumn, kebayang nggak sih? Ini tuh warnanya orange leaf, autumn leaf gitu. Aduh, pasti cakep juga sih itu. Ini semuanya orange, terus aliran airnya ini juga kalau nggak salah warnanya agak sedikit berbeda. Dia agak sedikit lebih hijau. Wow, keren sih pastinya. Nah, sekarang kita udah nyampe di shuttle busnya lagi nih di Kappabashi. Jadi Kappabashinya di belakang sana tadi, Kappabashi Bridge. Kita sekarang udah di bus stopnya untuk balik ke beberapa destinasi. Ada macam-macam sih, ada 7 loket ya. Aku nggak ngeliat di sebelah kanan sana. Yang nomor 7 itu arahnya kemana. Nomor 6 nih juga nggak kebaca. Nomor 5 itu ke Hirayu Onsen, destinasi aku. Yang nomor 4 ini ke Matsumoto. Terus itu ke mana namanya? Pokoknya ke arah Matsumoto sana ya. Yang sana aku nggak tahu kemana. Jadi masih ada 3, 2, dan 1 lagi. Gitu. Jadi semuanya ini ada total 7 pos ya, 7 checkpoint. Ya udah, ini kita sekitar 25 menitan balik ke hotel. Suri lagi sibuk edit Reels. Dia lagi sibuk edit Reels. Dari tadi, dari Kappabashi dia udah edit. Konsepnya udah dipikirin dari Jakarta. Konsepnya udah dipikirin dari Jakarta katanya. Nggak tahu konsepnya apa ceritanya. Konsepnya ala-ala. Konsep ala-ala. Di sini masih ada jualan-jualan juga sih, souvenir shop pickle. Terus ada jajanan cemilan juga. Pengen beli Di susunya. situ mungkin masih ada itu buat apa namanya? Tourism centernya. Masih ada toilet juga. Beli susu benar. Wah, sorry masih jalan lagi buat beli susu katanya. Oke, bisnya belum datang. Sekitar, oh iya, ini bisnya setiap 30 menit ya intervalnya kalau buat ke Hirayu Onsen. Nanti dari Hirayu Onsen baru kita transit lagi, ganti bis lagi buat ke Takayama. Nah, bis Takayama itu setiap 1 jam sekali. Jadi hopefully ini masih kejar yang jam 15.30. Jadi dari 15.30 masih ada lagi 16.30 dan terakhir 17.30. Jangan sampai kita dapatnya ke 16.30 karena ngantrinya terlalu panjang. Oke, sampai ketemu lagi di Takayama. Sampai ke bus station kita langsung beli burger karena kelaparan. Beli burger di sini, hotel kita di sini. Tada. Dekat banget. Bukan dekat banget lagi, udah depan-depanan doang. Sini. Sini. Situ bus stationnya. Kita pesan ini Hida Burger, Hida Beef Burger, ini Hida Cutlet Burger, Hida Beef Cutlet Burger. Jadi kita pesan ini satu. Ini burgernya kita beli satu. Hida Beef Burger, Hida Beef Burger, and Hida Beef Cutlet Burger. Jadi kita pengen nyobain. Sebenarnya ini di depan hotel banget sih. Hotel kita di situ tuh. Kamar kita di atas sana. jadi depan-depanan banget. Dan ini sebelah station di belakang situ. Terus itu hotel kita di sebelah situ. Dan ini nih. Buat burgernya. Ini tempat burgernya. Nah, kita mau cobain dulu Enaknya ya. kalau di kota kecil gitu ya. Ya, Kemana-mana. kota kecil kemana-mana dekat, tapi nggak enaknya Di situ cepat tutup. aja. Cepat tutup. Ya di sini tuh pilihan makannya kalau udah di atas jam 8 nggak banyak. Jadi Mungkin karena kemarin hari Minggu kali. iya juga ya, mungkin karena kemarin hari Minggu. Nah terus
hari ini agendanya kita udah pulang capek, kita mau cuci-cuci baju lagi, laundry, Habis trekking kan. habis trekking, terus malam kayaknya paling jajan di Family Mart doang. Habis itu besok pagi kita bakal check out, tapi kita drop koper dulu di hotel, titip koper, kita ke Miyagawa Market. Morning Market. Ya, Miyagawa Morning Market, karena waktu hari pertama kita nyampe sini nggak sempet tuh karena udah kesiangan. Nah, kita mau makan dulu ya. See you. Kacau nih, burger enak. Udah habis satu, ini burger yang kedua. Sama makan burger itu nggak pernah salah, tapi kalau bisa malah cari yang lokal gitu ya. Jangan yang fast food chain. Mecha oishi.